Hai Mams, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Vera Cynthia di konten Sharing is Caring. Hari ini aku mau bahas beberapa hal yang biasanya bikin kita bingung pada saat kita memulai MPASI. Sebenarnya nggak pas mulai MPASI aja sih, pokoknya pas pada saat kita MPASI itu beberapa hal ini tuh bikin bingung gitu ya. Yang pertama, aku nanti akan bahas berapa sih sebenarnya standar takaran MPASI sesuai usia bayi dari usia 6 sampai 24 bulan. Lalu cara naik takaran MPASI itu seperti apa? Terus aku juga akan kasih tipsnya seperti apa. Terus juga cara menakar makanan pada saat kita mau kasih makanan ke bayi itu, takarannya itu cara nakarnya itu pakai apa gitu alatnya. Terus juga aku mau bahas yang keempat, kapan dan bagaimana caranya untuk naik tekstur makanan pada bayi, dan kalau misalnya bayi belum tumbuh gigi, gimana cara naik teksturnya. Terus yang kelima, aku juga mau sharing soal perbandingan kebutuhan ASI atau susu versus makanan dalam MPASI. Lalu yang terakhir aku juga akan bahas juga sharing tips cara pemberian minum pada bayi. Oke, kita mulai sharingnya. Yang pertama aku akan sharing dulu soal standar takaran MPASI itu seberapa banyak. Nah, yang pertama ini untuk usia 6 bulan, untuk awal-awal ya, awal-awal pada saat kita mulai MPASI, berdasarkan panduan dari IDAI, takarannya itu adalah sebanyak 2-3 sendok makan, dengan teksturnya itu adalah yang pure ya. Biasanya sih aku saring ya, jadi biasanya sebelumnya setelah jadi bubur, itu aku blend dulu, habis itu aku saring. Nah, nanti dari 6 sampai 9 bulan, ini masih di range 6 bulan ya. Jadi pada saat awal kita mulai 2-3 sendok makan, nanti ditingkatkan sampai nanti akhirnya di usia 9 bulan itu sudah bisa takarannya 125 ml. Terus untuk usia 6 sampai 9 bulan ini teksturnya itu dari tadi ya, dari yang pure tadi mulai ditingkatkan jadi mesh atau yang dilumatkan seperti itu ya. Di usia 9 sampai 12 bulan ini juga takarannya masih sama ya, 125 ml. Untuk usia 9 sampai 12 bulan ini tekstur makanannya itu bisa nasi tim, bisa nasi lembek gitu ya, yang atau misalnya di cincang halus atau cincang kasar seperti itu ya. Dan di usia 9 sampai 12 bulan ini sudah waktunya anak diajarkan untuk finger food. Sedangkan untuk usia 12 sampai 24 bulan takarannya itu tadi ya 175 sampai 250 ml, dan ini biasanya sudah harus makanan keluarga, yaitu nasi gitu ya. Bisa juga sih dikenalkan lontong, bisa juga dikenalkan juga mie ya, mie bayi, atau kita bisa bikin juga mie homemade gitu ya. Itu juga bisa dikenalkan di usia 12 sampai 24 bulan. Yang kedua, aku mau bahas soal bagaimana sih cara untuk naik takaran MPASI. Nah, ini aku diberikan tips sama dokter anak aku akan share. Caranya itu adalah ketika anak makan kurang dari 30 menit, jadi masih ada sisa spare waktu gitu ya, dan makanan anak kita habis, kita bisa kasih sendok kosong pada saat anak kita itu udah selesai makan gitu ya. Kalau misalnya anak kita masih mencari-cari, masih semangat untuk makan, nah mungkin di sesi makan selanjutnya kita bisa naik takaran pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih sendok kosong masih udah ogah-ogahan kayak gitu ya, berarti mungkin kita bisa coba kasih sendok kosongnya itu di sesi makan selanjutnya. Terus juga kalau misalnya udah 30 menit nih, udah 30 menit tapi makanannya itu masih tersisa gitu dengan takaran yang sebelumnya ya, masih tersisa. Nah, itu kan berarti sebenarnya kayaknya sih masih belum bisa untuk naik takaran gitu. Jadi saran aku sih mungkin coba lagi di sesi makan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah aku akan sharing soal bagaimana cara menakar makanan pada saat fase MPASI ya. Jadi setiap kali kita mau kasih makanan ke anak kita, cara nakarnya gimana sih gitu kan, biar sesuai dengan standar yang tadi. Nah,
Untuk usia 6 bulan pertama di awal-awal MPASI itu kita bisa pakai sendok makan yang biasa kita makan ya. Nah ini kita bisa pakai 2 sampai 3 sendok makan full ini gitu. Itu bisa menjadi salah satu media untuk menakar makanan MPASI. Terus nanti kan mulai ditingkatkan nih dari usia 6 sampai 9 bulan. Kalau misalnya dia udah lulus nih 3 sendok makan, kita kan mulai tingkatin sampai 125 ml sampai usia 9 bulan kan. Nah, biasanya aku pakai ini, bisa pakai ini ya, Mams. Ini adalah gelas takaran untuk beras ya. Ini bisa kita pergunakan untuk menakar makanan MPASI. Asal udah dicuci bersih gitu ya. Gelas takaran beras itu biasanya maksimalnya tuh 120 ml. Nah ini bisa kita pakai juga sih ya, 125 ml sampai full banget lah. Di gelas ini kan 120 ml nya belum sampai full sampai ujungnya ini kan. Jadi kita 125 ml sekitar benar-benar full lah di gelas takaran ini gitu ya. Jadi kita nanti bisa nakar, misalnya dari 3 sendok makan itu kita takar ke sini itu berapa mili. Nanti kita bisa naik dikit-dikit dari gelas takaran beras ini. Terus kalau misalnya Mams mau lebih praktis lagi, takarannya lebih banyak lagi, misalnya sampai usia 24 bulan kan itu udah nyampe 250 mili ya. Bisa pakai gelas ukur kayak begini. Ini yang buat gelas ukur air gitu ya. Nah ini kan ada juga nih Mams yang satuannya mili ya, ini bisa dipakai juga. Jadi kalau misalnya udah makanannya yang lauknya terpisah kayak finger food gitu, ayam yang udah ukurannya besar gitu kan, yang utuhan kayak gitu nggak disuir, bisa kita masukin ke sini sama nasinya juga. Jadi lebih spare ukurannya bisa lebih besar gitu ya. Jadi 3 alat ini sih yang biasanya aku pakai sehari-hari untuk menakar MPASI. Yang keempat adalah bagaimana cara untuk naik tekstur pada saat MPASI. Nah, kalau dulu itu aku naik teksturnya benar-benar pelan-pelan ke anak aku. Jadi pertama itu kan di 6 bulan pertama, bukan 6 bulan pertama, di usia dia 6 bulan awal-awal MPASI itu aku blender langsung saring gitu kan. Nah, aku pelan-pelan naiknya. Jadi di blendernya itu blender halus, tapi aku nggak saring. Kalau misalnya dia udah oke, nanti kan itu tanpa saring nih. Terus misalnya dia oke, makan nggak dilepeh. Jadi kalau misalnya dia lepeh itu salah satu tanda dia menolak gitu ya, menolak tekstur makanan yang kita kasih gitu. Nah kalau misalnya dia lepeh, berarti kan dia belum bisa. Tapi kalau misalnya dia oke, tetap makan lanjut, berarti kita udah bisa naik tekstur tuh. Nah kalau misalnya tadi udah nggak disaring dia oke, aku blendnya itu nggak sampai halus. Next aku naik tekstur blendnya nggak sampai halus. Misalnya 80% blend atau misalnya cuma sebentar banget gitu ngeblendnya. Kalau misalnya udah oke lagi, aku naik lagi ke nasi tim gitu kan. Atau nanti kalau misalnya dia udah oke, naik lagi ke nasi lembek. Kalau misalnya udah oke lagi, berarti bisa nasi yang biasanya keluarga makan gitu. Jadi kalau aku sih dulu tipsnya seperti itu ya, jadi bener-bener naiknya pelan-pelan banget dan nggak keburu-buru juga, pokoknya sesuai usianya aja. Tapi pernah ada satu ketika anak aku usia 8 bulan tuh, itu aku naik teksturnya memang rajin ya dulu, terus dia tuh kayak setiap aku naik tekstur tuh udah nerima terus gitu makanannya, sampai akhirnya udah nasi tim udah oke gitu, terus makannya juga bisa cuman sekitar 15 menit udah bener-bener habis dengan takaran normal maksimal 125 ml. Nah akhirnya aku coba tuh pakai nasi lembek, iseng-iseng aja sih sebenarnya, coba gitu kan. Terus aku masak sedikit, aku kasih ke dia, dan ternyata masuk tuh nasi lembek di usia dia 8 bulan masuk. Nah cuman kendalanya adalah takarannya itu jadi berkurang, jadi nggak 125 ml lagi. Jadi bener-bener cuma setengahnya deh, kalau nggak salah setengahnya. Jadi dia cuman bisa mampu ngabisin setengahnya dengan waktu maksimal 30 menit. Yang biasanya nasi tim dia bisa habis 15 menit, 125 ml. Ketika aku kasih nasi lembek ternyata memang masuk gitu. Cuman
nggak nyampe 125 mili, hanya sekitar 70 sampai 80 milian lah, sekitar segitu loh. Nah, terus akhirnya pas kebetulan banget nggak lama dari situ ada jadwal vaksin. Nah, aku sekalian konsul ke dokter dengan hal tersebut, dan ternyata walaupun anak kita sudah bisa dengan tekstur tersebut, sebenarnya kan masih di usia 9 sampai 12 bulanan ya, nasi lembek tuh ya. Nah, cuman dokter anaknya aku itu menyarankan jangan dulu ke nasi lembek gitu, karena takarannya itu malah jadi turun banget gitu, dan yang dikhawatirkan adalah pertumbuhannya, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya tidak akan naik gitu ya dengan semestinya di setiap bulannya gitu. Makanya akhirnya balik lagi ke nasi tim gitu. Jadi saran aku, kalaupun ada moms di rumah yang mengalami seperti aku, sebaiknya kita lihat dulu takarannya itu jadi berkurang atau enggak gitu ya, dan juga tetap kontrol berat badannya dia, lingkar kepala dan tinggi badannya. Jadi kalau misalnya takarannya oke, nggak turun, terus berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya oke, ya berarti bisa tuh naik tekstur dan naik takaran. Tapi kalau misalnya nggak oke, kayak anak aku, jadi malah dikasih naik tekstur malah jadi takarannya jadi kurang, sebaiknya kita hold dulu gitu ya, kita tunda dulu gitu ya Mas ya. Nah, untuk masalah tekstur, banyak juga nih yang masih bingung kalau misalnya gimana kalau anak kita itu belum tumbuh gigi gitu ya, apakah kita harus naik tekstur atau ditunda dulu naik teksturnya. Nah, sebenarnya Mams tidak perlu menunda naik tekstur sesuai usia bayi ya, jadi tetap aja naik tekstur sesuai usia dan kemampuan bayi. Walaupun bayi belum tumbuh gigi, bayi itu tetap bisa mengunyah menggunakan gusinya. Justru kalau kita naik tekstur, sebenarnya itu melatih atau menstimulasi giginya itu untuk tumbuh ya Mams. Jadi sebenarnya nggak masalah karena bayi bisa mengunyah menggunakan gusinya. Yang kelima, aku akan bahas berapa sih kebutuhan ASI atau susu versus kebutuhan MPASI. Nah, untuk usia 6 sampai 9 bulan, kebutuhan ASI itu masih mendominasi ya, jadi sekitar 70%. Sedangkan 30%-nya itu harus dipenuhi dari MPASI. Nanti usia 9 sampai 12 bulan udah mulai 50-50 nih. Jadi ASI-nya itu butuh 50%, kebutuhan sisanya 50% lagi harus dipenuhi dari MPASI. Dan di usia di atas 12 bulan, 12 sampai 24 bulan, itu kebutuhan ASI-nya sudah mulai lebih sedikit. Jadi kebutuhan ASI-nya itu hanya 30%, sedangkan 70%-nya itu harus dipenuhi dari MPASI. Sebenarnya bukan ASI aja, jadi susu juga termasuk ya. Jadi yang pakai sufor juga sama. Jadi kebutuhannya itu semakin sedikit gitu ya, kebutuhan sufornya itu lebih sedikit ketika anaknya sudah mulai usia di atas 1 tahun. Jadi benar-benar 70%-nya itu harus dipenuhi dari MPASI itu sendiri. Nah, kalau misalnya nih, biasanya di awal-awal ya, anak kita itu misalnya susah makan nih, awal-awal MPASI, belum mau makan gitu ya, GTM gitu. Nah, biasanya kan ada juga moms yang memberikan susu, walaupun anaknya nggak mau makan setelah sesi makan nih. Kalau misalnya di usia 6-9 bulan, itu masih belum kelihatan, dari sisi berat badannya belum kelihatan. Nah, nanti di usia mulai usia 9 bulan ke atas, apalagi di usia di atas 1 tahun, kalau misalnya ritme kita seperti itu terus, pasti akan kelihatan dari berat badannya. Entah itu berat badan anak itu bakal stuck atau malah turun gitu ya, karena itu tadi kebutuhan ASI atau susu itu akan lebih semakin menurun gitu kan, seiring bertambahnya usia anak gitu. Jadi sebaiknya di usia awal MPASI ini kita benar-benar manfaatkan dari segi aturan makan, naik tekstur, naik takaran dengan baik sesuai usianya, agar tidak menimbulkan masalah makan di kemudian hari yang berdampak pada pertumbuhan bayi. Itu adalah salah satu alasan juga ya kenapa kita menerapkan responsive feeding pada saat MPASI. Dan juga kita menerapkan aturan makan pada saat MPASI. Jadi kalau misalnya anak kita nggak mau makan,
jangan dulu kasih snack atau ASI atau susu di setelah makannya dia. Jadi tunggu aja sampai sesi makan atau sesi susu selanjutnya gitu. Karena salah satu pertimbangannya yang itu tadi, karena kebutuhan makanan dari anak itu akan semakin meningkat gitu. Dengan membiasakan cara yang baik sejak awal akan membuat kebiasaan makan pada anak itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan pertumbuhannya juga nggak akan terganggu. Nah, yang terakhir aku akan bahas cara atau tips bagaimana pemberian minum pada bayi. Nah, di awal itu pada saat anak aku usia 6 bulan, aku kasihnya itu sendok ya, bukan sendok ini sih, sendok bayi gitu. Jadi minumnya itu disendokin gitu. Terus selain itu aku juga pakai produk dari Pigeon, Training Cup Pigeon Mak-Mak itu loh. Jadi itu ada step by stepnya itu untuk anak bisa minum pakai gelas gitu ya. Ada yang pakai macam-macam sih ukurannya. Nanti aku akan simpan di sini. Produknya seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa aja, itu yang aku pakai. Tapi mungkin dari brand lain juga mungkin ada ya. Cuma yang aku pakai itu adalah Training Cup Pigeon Mak-Mak ini. Dan ini membantu banget untuk naik step untuk tahap sampai minum pakai gelas gitu ya Mams ya. Jadi itu aja sih yang bisa aku share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal lagi ya Mams ya, untuk takaran normal yang tadi, takaran MPASI yang normal yang tadi itu sebenarnya hanya untuk standarnya aja gitu ya. Jadi kita nyiapinnya tuh segitu, misalnya usia 1 tahun kita siapinnya 175 mili. Tapi untuk aktualnya nggak harus habis juga gitu, karena habis tidak habis itu kan sebenarnya hak anak ya. Karena anak yang tahu kapasitas lambungnya itu seberapa banyak gitu. Jangan sampai kita maksain anak untuk ngabisin makanannya, karena takutnya dia malah nggak kenal rasa kenyang gitu. Jadi kan konsep MPASI itu kan memperkenalkan rasa lapar dan kenyang juga ya di awal ini. Jadi benar-benar kita harus perhatikan juga hal tersebut. Jadi istilahnya kayak konsep penjual dan pembeli lah. Kita menjual 175 mili gitu, nawarin 175 mili. Nah, aktualnya si pembeli itu mau beli berapa? Nah, itu adalah haknya si pembeli. Tapi dimaksimalkan, jangan sampai gapnya itu terlalu jauh dari takaran normal usianya gitu ya. Kalau misalnya takaran normal usianya 1 tahun itu 175 mili sampai 250 mili, tapi anak kita masih hanya 125 mili, udah berapa bulan gitu tetap aja 125 mili nggak bisa naik-naik, ya mungkin kita perlu konsultasikan ke dokter, perlu dicek lagi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya seperti apa, karena kan gapnya lumayan jauh kan ya. Jadi tetap harus diperhatikan seperti itu. Tapi kalau misalnya 175 mili ternyata nggak habisnya cuman sekitar 4 sendok gitu kan, sisa-sisa sedikit kayak gitulah, nah itu kan masih nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita paksain juga anaknya gitu. Tetap kita harus punya takaran normalnya dan nggak habisnya itu segimana gitu. Jadi biar kita bisa tahu ini normal atau enggak gitu ya Mams ya. Oke Mams, sekian dulu sharingku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Boleh juga Mams untuk komen di bawah kira-kira aku sharing apa lagi nih. Sampai jumpa di sharingku selanjutnya. Dadah!